warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahmi untuk semuanya. Berbagai kalangan, berbagai wilayah, berbagai profesi, sehat selalu semuanya. Subur rezeki untuk bekal beribadah, banyak rezeki untuk bekal kita hidup dalam dunia ini untuk bersedekah. Masih seputar susuk menyusuk, mitra. Saya udah bongkar kurang lebih 540 orang pelepasan susuk real, nyata, kerasa, tanpa rekayasa. Sudah diupload di YouTube channel Padepokan Guntur Lodaya. Buka aja, semua buka, pokoknya banyak susuk. Sebab saya ngeri banyak yang masang tidak bisa mencopotnya. Jadi insya Allah saya akan bantu pelepasan susuknya. Tapi hasil dan tidaknya, ada dan tidaknya, datang aja ke padepokan saya. Sebab susuk ada yang masang tidak baik, masangnya keluar lagi, cara masangnya tidak profesional, keluar lagi. Ataupun ada yang dibohongi, dikasih titik satu titik, sakit satu titik, susuk tidak dipasangkan, masuk ke dalam kukunya. Itu kan permainan susuk. Ada gitu, mitra. Tapi nggak semua, ada yang jujur juga. Makanya 500 lebih itu orang-orang yang jujur masang susuknya kali itu. Di dalam pelepasan susuk harus digap, harus disasar, harus diraba, harus dibuktikan. Susuk tidak ada pantrangan dengan dimandikan, dengan mengkiprat-kipratkan daun kelor ataupun jaumas. Gak ada sebab, ada akibat. Awal mula susuk dipasangkan secara paksa, real pakai tangan. Keluar punnya juga harus secara paksa lagi, real pakai tangan-tangan yang profesional. Kalau cuma diulas-ulas ataupun digini-gini lah, gak bakalan keluar. Sok aja, itu istilahnya. Gak bakalan keluar sebab itu susuk ngandung kebatinan. Gak semena-mena susuk dipasangkan, pastinya sebelum dipasangkan ada ritual khusus untuk memasangkan kekuatan-kekuatan di bidang susuk itu, ataupun kedugalan, pengasihan, ataupun yang pamor. Itu ada ilmunya juga. Nah, di situ jangan khawatir, saya tidak mengurus khodam ataupun ilmunya ataupun bacaannya. Yang saya urus, yang saya harus keluarkan, tugas saya membersihkan wujud susuk itu. Kalau toh ada bersarang di dalam tubuhnya pasien-pasien saya. Sebab awal mula lahir ke alam dunia kita bersih, meninggal pun kita harus bersih tanpa susuk. Sebab susuk jelas diharamkan menurut hukum Islam, kemusyrikan menurut hukum Islam. Janganlah melawan arus, melawan istilahnya hukum, sebab dosa besar yang ada. Makanya itu pemasangan susuk melawan arus. Makanya hasilnya juga tidak baik. Pengguna susuk akan merasakan depresi mental, sakit-sakitan, dan resahnya, dan gelisahnya, dan was-wasnya. Ibadah juga tersendat, diterima enggak, diterima enggak, diterima enggak, gitu terus. Sedangkan kan ibadah kita harus khusyuk, harus yakin Allah menerima ibadah kita. Jangan pikiran mang-mang, jangan hati was-was gitu kan. Lurus kalau ibadah itu, mitra. Sebab tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih, ucapan kita bersih, istilahnya pikiran kita harus bersih. Kalau sholat itu niatnya juga lillahi ta'ala. Jangan kepikiran utang, jangan kepikiran susuk. Nah, makanya itu tidak baik masalah susuk itu. Udahlah, selama kita masih bernapas,
masih sehat, bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum ajal menjemput, sebab ajal tidak ada yang tahu, tapi kita harus berusaha membersihkan badan kita. Jangan mikir jauh perjalanan, mitra. Yang intinya hidup ini gak bakal lama. Kenaku umur, kenaku tua. Kalau udah tua, kalau kita dikasih sakit, jalan juga gak bisa, datang ke saya juga gak bisa. Itu bahkan menyesal seumur hidup kita sampai kematian datang. Jadi kematian kita juga jangan membawa ke penasaran, jangan membawa susuk, pokoknya panas itu hawanya susuk itu. Nah, ini untuk edukasi seputar kehidupan. Jangan sampai kita memasangkan benda-benda tumpul ke dalam badan kita. Perhiasan dunia, haram hukumnya, ke bawah kematian. Ada itu di hadisnya, mitra. Ada di Al-Qur'annya, perhiasan dunia, emas perak jangan sampai ke bawah kematian. Kemusyrikan yang ada, malapetaka yang ada, diharamkan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.